Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas pelajaran selanjutnya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang struktur teks cerita imajinasi, sekarang kita akan membahas mengenai kebahasaan teks cerita imajinasi. Oke, selanjutnya adapun kompetensi dasarnya itu 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Nah, adapun materi yang kita pelajari itu pertama ada kata ganti, kedua mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar, yang ketiga diksi makna kias dan makna khusus. Diksi itu atau bisa diganti juga dengan pilihan kata ya. Dan kata tentang kiasan ataupun makna khusus. Kemudian 4, kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima kata keterkejutan, dan yang keenam itu menggunakan dialog ataupun kalimat langsung. Oke, jadi kita akan langsung saja ke pembahasan pertama mengenai penggunaan kata ganti. Ini ada contohnya. Di sini jenis kata ganti ada 6. Kata ganti orang pertama tunggal dengan contoh saya, aku, daku. Kata ganti orang pertama jamak, di sini ada kami dan kita. Kata ganti orang kedua tunggal itu ada kamu, anda, kau. Kemudian kata ganti orang kedua jamak itu ada kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal ada dia dan beliau. Kemudian kata ganti orang ketiga jamak ada mereka. Oke, selanjutnya ada mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Nah, di sini jenis latarnya ada latar waktu, tempat, dan suasana. Nah, untuk latar waktu ini contohnya ada tengah malam, tak ada bintang di langit itu. Nah, di sini berarti kita dapat melihat gitu. Di sini yang lebih difokuskan itu pada penglihatan, itu mencerap panca indera itu jadi menggunakan panca indera. Nah, di sini ada indera penglihatan. Nah, ditandai dengan tadi yang sudah dibahas itu tengah malam tak ada bintang di langit itu. Nah, tengah malam kita tahu ya tengah malam itu apa bentuknya seperti apa. Kemudian tak ada bintang, berarti kita juga dapat melihat oh di langit itu yang nggak ada bintang gitu. Kemudian mendung hitam nampak menggumpal. Nah, di sini juga kita dapat melihatnya jika ternyata awannya itu mendung gitu, terus kayak gelap banget. Kemudian lolongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. Nah, di sini terlihat ya bersahut-sahutan, berarti kita itu mendengar, berarti ada pendengaran juga. Nah, kemudian latar tempat 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Nah, di kalimat satu ini jelas ya itu penglihatan, karena dia itu melihat ada 3 rumah. Kemudian emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu, laboratorium berantakan, semua peralatan pecah, aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Nah, ini jelas ya semuanya itu mengenai penglihatan. Kemudian latar suasana. Setetes air mata pun jatuh di wajah sang ratu. Nah, di sini juga kita lihat ini adalah penglihatan. Kemudian tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Dan berarti ada penglihatan dan pendengaran. Ada panca indera itu, panca indera yang digunakan yaitu penglihatan, pendengaran, kemudian terakhir kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Sunyi itu merupakan pendengaran, kemudian penuh kesedihan itu merupakan indera perasa. Kita dapat merasakan sesuatu yang begitu sedih gitu di suatu kamar yang megah itu gitu. Oke. Selanjutnya, diksi makna kias dan makna khusus. Jadi, pilihan kata kiasan dan yang memiliki makna khusus gitu. Nah, contoh kata kiasnya itu, nah di sini ada ya, kata kiasnya bintang lapangan atau yang biasa kita sebut sebagai pemain terbaik, kemudian buah tangan atau oleh-oleh, buah bibir yang memiliki makna bahan pembicaraan, dan meja hijau yang memiliki makna pengadilan. Nah, jadi kata kias ini kata ganti gitu agar jadi menggunakan kata kias dalam suatu cerita imajinasi itu berfungsi agar si ceritanya lebih bervariatif dan kita pun, si pembaca pun merasa ceritanya itu lebih hidup gitu dengan menggunakan kata-kata kias ini. Selanjutnya ada contoh kata umum dan khusus. Nah, kata umum di sini ada alat tulis,
Nah, kata khususnya apa saja sih? Ada pensil, penghapus, pulpen, seperti itu. Kemudian ada juga hewan peliharaan dengan kata khususnya kucing, kelinci, anjing, dan ikan. Nah, kata umum di sini itu bisa digunakan dalam semua keadaan. Nah, bisa saja kita menggunakan kata aku membawa alat tulis ke sekolah, bisa kan? Tapi kalau kita ingin mengkhususkan, kita tuh bawa alat tulisnya apa saja sih ke sekolah gitu. Bisa juga kita menggunakan aku membawa pensil, penghapus, dan pulpen ke sekolah. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk ini itu tidak semua keadaan, tapi apa untuk membuat rincian gitu ya. Jadi biar biar itu lebih jelas, biar ceritanya tuh lebih jelas gitu. Karena ada pembaca yang bilang yang membayangkan misalnya alat tulis. Pembaca berarti membayangkan oh alat tulis itu banyak seperti itu. Tetapi jika penulis ingin mengkhususkan gitu, inginnya tuh ke alat tulisnya tuh ke pensil. Nah, jadi bisa langsung tulis pensil agar pengimajinasian dari pembaca itu terarahnya ke pensil seperti itu. Selanjutnya, ada kata sambung penanda urutan waktu. Nah, ini yang menandakan urutan waktunya apa saja. Nah, di sini dijelaskan penggunaan kata sambung urutan waktu itu berfungsi untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik suasana, waktu, dan tempat. Adapun contohnya setelah itu, sebelumnya, kemudian, sementara itu, ketika, dan sesudah. Jadi mau misalnya kan ada gini, kemudian dia datang menghampiriku. Oke, berarti di situ kata sambung penanda urutan waktunya kan ada di kemudian. Nah, itu fungsinya untuk menandakan datangnya tokoh lain. Kemudian ada lagi yang misalnya eh sesudah sesudah salah. Kita ganti oh ya pakai yang nomor 1 ya. Setelah itu langit tiba-tiba menjadi mendung. Nah, itu berarti menunjukkan padanya perubahan latar seperti itu. Kemudian adanya kata keterkejutan. Ini penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita. Nah, biasanya kata keterkejutan ini tuh dimulai untuk apa ya? Konflik, menandakan sebuah komplikasi gitu. Nah, di sini ada contohnya tiba-tiba, tanpa diduga, di tengah ataupun di tengah kebahagiaannya. Nah, misalnya gini, tiba-tiba suasana menjadi mencekam gitu karena tiba-tiba lampu mati. Nah, misalnya gitu. Itu kan berarti membuat ada suatu pergerakan cerita yang membuat latar suasana juga berubah ya. Jadi mencekam seperti itu. Kemudian tanpa diduga pelakunya ternyata bukan dia gitu. Itu juga bisa. Kemudian terakhir ada dialog atau kalimat langsung. Nah, ini pasti digunakan ya. Karena dialog atau kalimat langsung ini berfungsi untuk membuat semua cerita imajinasi itu berasa hidup. Kan gak mungkin ya kita membuat cerita tapi nggak ada dialog atau kalimat langsung itu jadi membuat si cerita itu monoton gitu, nggak ada variasinya gitu ya. Nah, adapun contohnya di sini, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona, kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Nah, seperti itu. Jadi, kalimat langsung ini juga menunjukkan dari emosi dari suatu tokoh gitu. Oke, sampai sini materi kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.